saya butuh 3 Pak, karena 900 dibagi 300 kan, jadinya 3 unit. Nah, Bu, saya butuh 3 Pak, karena 900 dibagi 300 kan, jadinya 3 unit. Nah, ngitung populasi unit kurang lebih seperti itu. Teman-teman cari benar-benar produksi per jamnya, namanya productivity. Productivity adalah kemampuan unit berproduksi per jam. Mau dia ekskavator, mau dia grader, mau dia bulldozer, apapun semuanya punya productivity-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Itu untuk ngitung populasi unit. Nah, oke, cukup. Atau mau minum? Silakan. Oh, puasa. Oh, puasa. Oh, puasa. Oh, puasa. Puasa kan? Saya haus ya sudah. Yang puasa yang enggak ya enggak. Ada lagi? Ada yang bertanya? Ada. Ada saya lagi nih yang bertanya. Aduh Pak, jangan Pak. Gimana Pak? Bapak nggak usah banyak Pak tanya Pak. Gini Pak, kalau kita lihat kan ini tadi alat sudah. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau alat ada nggak? Oh duit tadi ya? Lagi. Sudah? Saya nggak tanya alat Pak. Ya Pak, tapi lah kagak apa Pak? Yang lain? Survei deh. Untuk kemerang. Hah? Itu Ya? untuk kemerang lerengnya apakah ada standarnya yang dipakai di sini Pak? Oh. Oke, kemiringan lereng ya. Nah, kemiringan lereng itu ada, kalau kita ngomong standar, berarti di semua tempat sama dong. Bukan standar sebenarnya, lebih dari FK tadi, dari kajian geotek. Misalkan kita ada di suatu area gitu kan, kita merintis satu area, misalkan di blok suatu A gitu, blok A. Kita harus tahu dulu nih karakteristik materialnya ini seperti apa. Yang punya data itu adalah di Insani, dari data pengeboran. Di situ kelihatan semua nih litologinya. Dominannya apa? Sandstone kah, claystone kah, atau bahkan sampai yang pasir dan semuanya dari situ. Nah, itu ketika batu baranya masuk, ketemu di elevasi berapa? Inline sama pertanyaannya siapa tadi, Mas Zidan ya, yang vokalisnya Triswaka. Oh, enggak. Oh, saya punya vokalisnya Triswaka. Nah, yang udah ketemu nih di posisinya batu bara gitu kan. Nah, kan ketemu nih Mbak. Oh, dari original sampai ke batu finality, karakteristik materialnya apa? Masuklah geotek engineer untuk mengkaji. Oh, dia claystone nih. Oh, berarti agak tegak 55 derajat, berani dalam tanda petik. Kembali ke FK ya. Oh, dia sandstone nih. Ketika dia sandstone kan lebih lepas kan kohesinya kan, berarti dia kemiringannya lebih landai. Semua kajian itu akan impact korelasinya ke duit, ke uang. Semua akan kembali ke cuan. Semakin landai, prinsipnya semakin aman, semakin kosnya gede. Mau kosnya kecil, ya nggak aman. Nah, itulah di situ kita cari tengah-tengahnya. Yang penting aman. Itu ya. B, kopi ya. Jadi bapaknya itu simpelnya begini nih. Tambang itu bagaimana dalam kegiatan operasional penambangannya itu bagaimana bisa seefektif dan seefisien mungkin. Kesimpulannya itu. Benar. Tadi kalau slope atau kemiringannya landai, otomatis yang tadi Bapak sampaikan kosnya besar, berarti OB-nya akan banyak. Ya, akan banyak karena dia di slope-nya akan makan tanah penutupnya banyak gitu dibandingkan yang terjal. Yang terjal itu kosnya murah gitu ya, tapi tidak aman gitu. Jadi bahasa standar kemiringannya berapa nggak ada standarnya, tetapi berapa FK-nya dari keseluruhan. Jadi dia tidak bisa satu persatu punya standar, tapi diingat di Kepmen 1827 K itu menyebutkan bahwa punya standar FK yang di sana sama nilai probability. Betul Pak ya? Ya, kalau yes. salah dikoreksi Pak. Oh, koreksi ya Pak. Ini geotek kami ya Pak. Ya, ya benar Pak. Oke, ada lagi? Oh ya silakan. Ini Mike Tyson.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Siap, Mas. Perkenalkan, nama saya Sri Kusnoy dari Fakultas Teknik semester 6. Jadi di sini saya melihat yang buat batu baranya itu menggunakan BT daripada yang HD-nya. Padahal yang lebih besar saya lihat mungkin HD-nya. Oke, siap. Ada pengaruhnya nggak? Itu seperti apa gitu? Oke. Oke. Gimana ya? Itu jawabnya ya? SR, Pak. Iya. Pertanyaannya, jawabnya susah nih. Enggak, jadi gini. Yang DT ini, DT kita ngomongnya dump truck ya, itu kapasitasnya rata-rata 30 sampai 33. Standarnya 30 sampai 33 ton. Ton ya, Mas ya. Nah, kalau yang HD, dia kapasitasnya dia lebih gede. Dia lebih gede, dia hampir ke ini 26 kali 1. Dia hampir 55 ton. Kalau yang si HD. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya Mas siapa? Sorry Mas. Soy. Mas Soy. Oke, Mas Soy tadi, kenapa kok nggak pakai HD gitu kan? Kenapa kok dia pakai DT? Sebenarnya itu kita bermainnya ke port area management sih, ke pelabuhan. Ya kan, ke pelabuhan. Jadi kalau kita ngomong kita ngomong dari hulunya dulu deh. Dari hulu itu di front ya. Dari hulu di front. Si DT ini dia rodanya adalah 12, si HD dia rodanya cuma 6. Saya nggak ngomong rodanya, tapi lebih ke fleksibilitasnya si unit untuk dia bisa masuk ke area front batubara. Front batubara sama front OB dia berbeda, Mas. Pasti kalau front batubara itu pasti akan di bawahnya front OB kan, karena setelah sudah kita bongkar OB-nya kan ketemunya batu nih. Nah, kondisi front batubara inilah yang setelah menurut kajian speknya unit yang masuk adalah model-modelnya kayak gini, Mas. Ada macam-macam sih, Scania, Volvo, Hino, itu beda-beda lah. Nah, speknya dia yang pakai yang dump truck. Makanya dia namanya dump truck. Kalau yang HD yang bawa ini namanya HD. Heavy dump truck, dia lebih gede. Itu yang satu. Jadi dari karakteristik dia lokasi kondisi front batubaranya itu lebih proper, lebih efektif kalau pakai yang 30 ton. Bisa pakai yang gede, tapi dia akan manuvernya akan susah nih. Kayak misalkan kayak kita parkir di mall gitu kan. Parkir di mall, ketemu ibu-ibu gitu kan. Dia harusnya bisa 3 mobil, dia dihajar 2 nih. Nah, itu kejadian gitu kan. Nah, sedangkan kita mau parkir tuh maju mundur gitu kan. Nah, kondisinya kayak gitu. Akhirnya kita boros di solar, boros di semuanya waktu, terutama masalah waktu. Nah, kalau kita pakai HD yang gede ini, kita masuk ke area di situ dia kurang begitu powerful. Macam-macam ya. Itu dari hulunya. Lalu dari hilirnya di port itu kan sebelum dia masuk ke pelabuhan, HD-HD ini nimbang, Mas. Kalau di jalan-jalan tuh loh, ketemu timbangan-timbangan, kalau Mbak unit harus menepi belok kiri, jembatan timbang lah kan. Kalau sering kan lihat kan kalau truk muatan wajib nimbang lah ini. Si DT ini diwajibkan nimbang sama insanis yang punya lahan ini, kamu harus nimbang. Nah, timbangannya itu memang spesifikasinya dia tidak dianjurkan untuk lebih dari 35 ton, artinya harus di bawah itu. Nah, kondisinya kurang lebih kayak gitu, Mas. Dan yang pasti harganya satu HD ini mungkin bisa buat beli 4-5 ini. Nggak masuk. Sedangkan tadi ini 55 ton, yang ini 33. Selisihnya cuma 20 ton, harganya bisa sampai 3-4 kalinya. Ujung-ujungnya nggak masuk cuannya. Ujung-ujungnya duit lah. Ujungnya duit, UD lah. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa kalau Insani mau pakai DT, HD nggak apa-apa. Ya kan PTR, itu aja nggak dibayar. Oh ya kan, PTR aja nggak dibayar. Oh, ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mas. Ya. Memang ada beberapa, sama juga kenapa kok yang DT itu nggak ngambil OB, karena memang bukan speknya. Hitungannya kurang juga duitnya. Semuanya ada hitungannya, Mas. Itu ya, Mas ya. Thank you ya. Oke, Pak. Ada lagi? Oh, oke, Mas. Ini dulu. Nah, oke. Saya mau nanya Pak, itu kan apa? Mobil truk yang putih itu yang ngangkut batu bara kan Pak? Iya, heeh. Yang ngangkut batu bara terus itu diangkut menuju ke hopper atau ada belt conveyor yang ngantarkan ke hopper terus dilakukan primary transfer? Oke. Nah, monggo sampean atau saya? Koreksi kalau salah ya. Saya cuma aplikasi di tempat. Jadi kalau yang DT truk ya, DT batubara ya, dia cerita perjalanannya ini, milestone-nya ini dia jalan nih
tek gitu kan ke arah pelabuhan. Sebelum dia masuk pelabuhan dia wajib nih melipir. Nimbang, bukan kopi, bukan ngopi, nimbang dia. Ya, bukan ngopi pangku atau apa, dia nimbang. Ya kan, dia nimbang. Dia wajib nimbang nih berapa. Nah, di situ ada ininya lah, ada print out-nya. Setelah dia nimbang, dia akan dump ke area batu bara yang sesuai quality yang telah ditentukan oleh perusahaan. Oh, ini dari SIM Eco nih, misal kualitinya sekian gar atau 4.000 sekian gitu kan. Oh, harus numpuknya di sini. Dia nggak boleh asal dumping. Dia memang sudah ada pengelompokan per garnya, per kualitinya lah. Nah, dari situ nanti ada EXA yang dia akan getting ulang, akan re-handling, buang ke, kebetulan di sini nggak ada crusher ya? Ada nggak? Di site nggak ada, di pelabuhan. Di pelabuhan. Nah, di site nggak ada crusher, dia langsung akan buang ke hopper. Hopper itu torong kan? Yang kalau kita bikin teh itu, nah itu hopper. Nah, dia akan ke torong, itu jatuhnya ke conveyor. Nah, conveyor muter dia, Mas. Ya kan, gelinding, jatuhlah kapal di bawah nunggu tongkang. Berapa? Di sini kan 4.500 ya? Apanya? Kapasitasnya? 7.500. Oh, 300 feet. 7.500 ton. Ya, 300 feet. Nah, 7.500 ton, 300 feet. Nah, hopper conveyor itu juga ada perhitungan produktivitasnya. Semua itu pasti ada, semua alat itu ada. Dia berapa jam dia berapa ton per jam dia bisa ngisi. Nah, jadi bisa diprediksi ketika yang standar itu tongkang 7.500 atau yang mother visor yang 12.000 ton, itu bisa diestimasi untuk keperluan shipment-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu, Mas. Monggo sampai tambahin kalau yang salah karena saya nggak tahu juga, Pak. Udah cukup ya? Oh ya, cukup. PM sudah. Nah, kayak gitu, Mas. Kan nggak ada crusher di sini. Bossing nggak ada ya juga? Bossing nggak ada ya? Oh, sih nggak ada. Oh, hujan ya? Oh, ya. Ini cuma bisa jawab loh. Iya. Ya. PM sudah. Lalu itu, Mas. Oh. Boleh izin, Pak. Tadi kan kita sempat menyinggung juga terkait masalah sampah ya. Oke, Sam. Itu sampah ya? Iya, heeh. Sampah ya? Ya, yes. Mau tanya Pak, gimana sih kita caranya mengetahui kan per hari itu kan pasti kan itu ngalir terus Pak ya? Oke. Mata air. Oke. Nah, alat apa yang dipakai supaya biar airnya itu nggak tinggi? Oke. Ya, pakai water stationnya. Oh, pakai jawabannya pakai Mas. Sanyo. Pompa, Mas. Enggak gini, pompa ini loh. Nakal nih, Mas. Iya pakai pompa, tapi kan bukan sanyo dia. Nasihat Shimizu. Jadi benar ya, kalau kita ngomong lowest point ya, namanya area terdalam, kuncinya di tambang itu cuma 2 jam, Mas. Sampai nggak usah pusing-pusing, nggak usah mikir-mikir, 2 poin aja. Sampai benar-benar harus pikirin. 1, makan. Makan apa? 1 jalan. Yang kedua air. 2 itu aja, Mas. Sampai bisa mengendalikan 2 itu, wah jadi engineer terhebat dunia lah. 2 itu aja, tambah jalan dan air. Oke, tadi kita ngomongnya ke air ya. Air itu harus kita kendalikan, Mas. Air nggak mungkin kan, kecuali kita nyewa Tante Rara gitu kan, nggak hujan kan, oke gitu kan nggak mungkin di sini, mahal, Mas. Pawang itu kan, jadi kita harus kendalikan nih air nih. Air ini harus kita kendalikan. 1, kita harus punya prediksi curah hujan, rain forecast tahunan, itu harus kita punya. Dari mana? Dari historical pastinya, bukan tanya Tante Rara, dia nggak tahu. Nah, historical 10 tahun terakhir berapa sih curah hujan di area Kaltim? Berapa jam, berapa rainfall-nya milimeter. Oke, kita dapat gitu kan. Kita breakdown nih tahunan. Kita pecah ke bulanan. Sekali lagi tahunan, quarterly, bulanan. Kita ngomong bulanan aja skopnya. Kita udah tahu nih rain yang akan hujan, prediksi ya. Kita ngomong prediksi ya, nggak nyalain takdir ya, tapi kita prediksi gitu kan. Itu dalam bulan ini 70 jam nih misal. Oke, kita udah dapat nih penambahan air yang di luar dari area operasional kita. Kan nggak mungkin kita pasang tenda kan seluas ini kan. Jadi itu mesti akan masuk. Itu 1. Yang kedua, prediksi lagi di mana air tambahan yang masuk. Oh, di luar-luar area yang masih original, masih hutan, itu ada jalur air, Pak. Itu kita hitung. Oke kan? Kita hitung. Setelah kita hitung penambahan air, baru kita akan bisa menghitung berapa sih dimensinya SAM yang harus sampean bikin. Itu ada hitungannya, Mas. Karena nggak juga luasan sebesar ini sampai nggak cuma
2x1 gitu kan, atau kayak lubang buaya gitu kan, nggak mungkin. Jadi harus gede. Nah, gedenya ini kan ada perhitungannya. Seberapa gedenya, Pak? Itu ada perhitungannya ya, dari parameter-parameter input tadi itu. Itu sudah kita hitung, ya kan? Baru kita hitung sampai mau seberapa lama kemampuan mompa. Kalau mau lama pakai Sanyo, Shimizu, ya kan, atau jet pump. Nah, di sini dia pakai kelasnya Multiflow. Itu brand ya, merek sih sebenarnya. Engine-nya engine Caterpillar. Di sini kita pakainya Multiflow. Multiflow speknya paling kecil 385. Nah, itu bisa kita hitung, Mas. Multiflow 385 itu per jamnya 450 meter kubik atau 450.000 liter per jam. Liter ya, 450.000 liter per jam. Ada hitungannya lagi. Sekali lagi, semua alat itu ada hitungannya. Nah, itu jadi kita bisa ngitung dimensinya, luas area, luas 100 kali 50, kedalaman berapa kan bisa kita hitung nih. Volume biasa kan. Nah, habis itu pompa. Oh, tadi kita udah tahu nih 450.000 liter per jam. Oh, berarti dia akan habis dengan penambahan hujan, penambahan air yang dari luar area atau catchment yang di luar area kita. Oh, berarti dia akan habis kurang lebih seminggu kah, 5 hari kah, itu bisa dihitung, Mas. Nah, itu kalau mau cepat ya harus tambah pompa. Tapi ujung-ujungnya duit lagi.